Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan mengenai instalasi pengolahan air minum atau water treatment plant untuk, teknologi pengolahan selanjutnya ya, atau untuk unit proses selanjutnya. Ya jadi kalau teman-teman ingat ya, di WTP itu tidak hanya dengan satu proses, tapi adalah gabungan dari beberapa proses, baik itu pengolahan fisik kimia, maupun pengolahan biologis. Nah, sebelum kita masuk ke proses koagulasi fluktuasi yang termasuk dengan proses dengan menggunakan bahan kimia, ya kan. Nah, tadi di video pertama kita sudah belajar mengenai proses pemisahan atau pengolahan secara fisik ya. Dengan cara gravitasi, yaitu menggunakan prasedimentasi dan juga menggunakan sedimentasi. Silahkan teman-teman pelajari lagi dari PDF-nya terkait dengan apa itu partikel diskrit, apa itu partikel volkulan ya, dan juga bagaimanakah denah ya, proses pengendapannya dari zona inlet, zona pengendapan, zona outlet, zona lumpur. Nah, silahkan dari beberapa materi yang sudah banyak saya share di Spada. Begitu, karena itu nanti akan semuanya akan keluar di UTS ya. Jadi, semua materi silahkan dibaca dan dipahamin. Nah, oke sekarang kita masuk ke dalam proses aerasi terlebih dahulu. Jadi, ada yang disebut dengan proses biologis, yaitu proses dengan menggunakan aerasi, yaitu pemberian udara dengan menggunakan air pump atau pompa udara ke dalam air yang akan diolah. Tujuannya apa? Jadi, air yang akan diolah itu pasti mengandung banyak organik, baik itu karbon, baik itu hidrogen, oksigen, nitrogen, begitu ya. Atau nanti teman-teman ketika di laboratorium lingkungan akan mengetes, itu namanya parameter BOD, parameter COD, begitu ya. Nah, zat organik itu dapat didekomposisi oleh mikroorganisme gitu. Jadi mikroorganisme itu dari mana, Bu? Ya dari yang terkandung pada air yang akan diolah itu sendiri. Tujuannya kita apa? Tujuannya kita hanyalah menghidupkan si bakteri atau mikroba itu sehingga bakteri itu bisa mendekomposisi zat organik. Makanya kita beri udara, makanya kita beri aerasi. Jadi kita kondisikan, jadi pengolahan biologis itu adalah pengolahan secara alami ya. Jadi kita kondisikan agar si mikroorganisme itu dapat hidup. Mikroorganisme itu seperti makhluk hidup. Jadi dia itu dapat hidup dengan baik apabila pada suhu yang mendukung, suhu lingkungan, suhu pada temperatur kamar begitu ya. Ada bakteri tertentu yang juga hidup pada temperatur yang tinggi juga gitu ya. Jadi pada suhu tertentu, kemudian pada pH yang netral, pH-nya itu netral, nggak boleh asam, nggak boleh basa. Kemudian juga, jadi pada suhu, kemudian pada pH dan juga pada kandungan oksigen yang cukup. Kandungan oksigen untuk proses aerasi, jadi proses biologis itu ada yang namanya anaerobik sama aerobik. Kalau teman-teman dulu belajar di SMA, proses aerobik itu adalah dengan memberikan oksigen ya, aerasi. Di mana kandungan DO atau dissolved oksigen yang nanti teman-teman akan uji di laboratorium itu harus minimal 4 miligram per liter. Ketika di bawah itu, mikroorganisme tidak akan mampu bekerja untuk mendekomposisi zat organik. Jadi, zat pengotor organik itu tidak akan bisa hilang, begitu. Nah, karena memang harusnya dia diberikan oksigen, jadi kandungan DO-nya itu harus minimal 4 miligram per liter, agar secara alamiah mikroorganisme ini dapat mengurangi zat organik tanpa adanya bahan kimia. Jadi pengolahan biologis itu merupakan pengolahan yang paling menjanjikan begitu ya, karena memang menggunakan proses alamiah kita hanya mengkondisikan bagaimanakah si mikroorganisme itu dapat hidup untuk mengurangi bahan pencemar yang terkandung pada air limbah itu sendiri. Apakah memang itu baiknya dengan proses aerobik dengan aerasi atau dengan anaerobik, karena anaerobik itu juga lebih murah lagi prosesnya, karena tidak memerlukan air pump atau pompa udara, tidak perlu menggunakan listrik, begitu. Tapi untuk air minum biasanya kita menggunakan dengan aerobik, karena kandungan organiknya itu sedikit. Apabila kandungan organiknya itu banyak ya, ketika misalkan BOD, COD-nya itu di atas 4.000 miligram per liter, itu menggunakannya anaerobik. Karena ketika menggunakan aerobik, dia akan membutuhkan biaya yang besar, karena pembelian udara itu ke dalam air yang akan diolah itu membutuhkan listrik ataupun membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi karena yang kita olah adalah untuk menjadi air minum atau air bersih yang notabene adalah yang kita ambil air dari danau, cekungan, waduk, ataupun sungai yang organiknya tidak terlalu tinggi, makanya cukup dengan menggunakan proses aerasi atau dengan menggunakan aerobik. Kita berikan udara di sana.
Jadi dekomposisi zat organik itu nanti akan merubah menjadi CO2, merubah menjadi NH3 dan ini ya, gitu, H4. Nah, jadi proses aerasi itu tidak hanya menggunakan, air pump ya, atau menggunakan aerator seperti yang ada di akuarium begitu ya, bisa juga dengan aerasi kolam pada permukaan yang luas. Jadi misalkan seperti ini ya, jadi permukaan yang luas itu ya kan, itu bisa juga ada gerakan di sini. Jadi kalau seperti ini ya, dengan ini kan ada perbedaan head ya, jadi air mengalir dari yang tinggi ke rendah kan di sini, awalnya di sini, kemudian ini ya, untuk airnya nih dia keluar ya. Nah, karena ada perbedaan ketinggian ini juga menyebabkan dia akan terjadi gerakan kan. Nah, gerakan ini juga otomatis akan ada udara di sana. Nah, kondisi situasi seperti ini tuh juga terjadi proses aerasi. Jadi akan sedikit banyak ya, itu mikroorganisme itu pasti akan melakukan dekomposisi zat organik. Itu pasti. Karena dia ada terjunan di sini, ada gerakan begitu ya, karena perbedaan muka air. Nah, yang kedua berupa cascade atau terjunan. Biasanya pada daerah tertentu di pegunungan itu kita sering menemukan banyaknya cascade aerator. Nah, ini adalah tujuannya untuk memberikan udara, gitu, menghidupkan udara di sini. Jadi di sini ada proses aerasi yang cukup besar. Ini bagus sekali prosesnya. Karena ini pasti oksigennya cukup banyak sekali, sehingga air yang akan diolah yang tadinya kotor itu pasti akan lebih cepat jernih. Karena mikroorganisme pastinya akan hidup ya, banyak dan dia akan mendekomposisi organik itu dengan lebih cepat karena aerasinya besar. Cascade aerator, seperti ini, terjunan. Nah, yang ketiga ada penyemprotan air ke udara, gitu ya. Jadi bisa aja sistemnya seperti ini. Nah, jadi penyemprotan air ini ada orifice atau ada, pori-porinya, gitu. Jadi nanti ini disemprotkan seperti ini, sistemnya ada pipa seperti ada orifice-nya ya, ada udaranya, begitu. Nah, kalau yang penyemprotan udara ke dalam air ini adalah dia ke dalam air. Jadi pipanya ini udaranya masuk ke dalam air, ini, dia itu bisa berupa seperti yang di akuarium ya. Jadi menggunakan aerator gitu ya, menggunakan aerator atau menggunakan air pump ya, itu, ini untuk memberikan udaranya. Jadi menggunakan, batu aerator itu. Kalau ini kan ke udara ya, jadi apa, dari semprotan udaranya ya, gitu kan. Kalau ini kan dia ke dalam, begitu. Penyemprotan udara ke dalam air. Jadi silahkan teman-teman lihat di YouTube ya atau di Google tuh banyak ya, batu aerator atau aerator ya, air pump untuk memberikan aerasi atau debit udara ke dalam suatu, bak pengolahan. Nah, terus sekarang kita masuk ke dalam proses koagulasi dan juga flokulasi. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau proses aerasi itu adalah pengolahan biologis yang alami, kalau koagulasi flokulasi itu dengan menggunakan bahan kimia. Jadi bahan kimia itu tujuannya adalah untuk memisahkan partikel koloid dari dalam air dengan cara menambahkan bahan koagulan gitu ya. Jadi harapannya si partikel koloid yang tadi sudah saya bilang tadi ya, dia itu tidak bisa mengendap, dia butuh puluhan tahun ya untuk mengendap gitu ya, itu harus kita ikat dengan bahan koagulan. Karena dia bermuatan positif sama negatif ya. Negatifnya itu di partikelnya, koloid atau pengotornya, positif itu yang di bahan koagulannya. Sehingga mereka membentuk vlog, vlog itu akan saling berikatan dan akan menjadi lebih besar sehingga dia dapat mengendap, begitu. Jadi dibantu oleh bahan kimia. Nah, jadi ketika koloid itu kecepatan pengendapannya itu sangat kecil, lama sekali Vs-nya, 0,001 sampai 0,1 mikron gitu ya. Nah, padahal partikel koloid dengan ukuran yang diameternya 0,1 mikron itu kecepatan pengendapannya itu sebesar 0,3 meter per tahun, bayangin. Nah, makanya kalau kita sudah bicara masalah koloid, dia tidak akan bisa dipisahkan secara gravitasi. Ini pasti banyak terkandung pada air yang dari sungai ya, air permukaan tuh banyak. Makanya kita menggunakannya bahan kimia di sini. Bahan kimia itu banyak ya, di sini ada garam aluminium atau aluminium sulfat, tawas ya, ada juga ferrosulfat, ada juga ferisulfat, feriklorida, atau mungkin polimer yang berfungsi sebagai koagulan aid, misalkan PAC. Jadi koagulan aid ini sebagai koagulan bantu, jadi tambahan koagulan. Jadi kita bisa menggunakannya langsung dengan menggunakan PAC juga bisa, ataupun juga di-mix antara tawas atau aluminium sulfat dengan PAC boleh. Ini sangat komersil ya, bisa dibeli di mana aja.
Yang paling murah itu adalah yang tawas biasanya, yang sering banyak di pasaran. Jadi, ini juga menjadi salah satu pertimbangan ya dalam desain pengolahan air minum ataupun air bersih, karena ini nanti akan menimbulkan cost, begitu. Kemudian terjadi reaksi bahan koagulan dalam air dengan partikel koloidnya, kemudian pengadukan yang di bak koagulasi dengan RPM yang lebih cepat ya, biasanya itu adalah 60 RPM, itu tujuannya adalah untuk menyatukan ya, untuk memberi kontak antara koagulan dengan pengotor, dengan koloid tadi, begitu. Jadi agar dia bisa berikatan dan dia bisa membentuk vlog. Kalau tidak diaduk, dibiarkan begitu saja, pasti dia tidak akan jadi mixing. Nah, ini tidak akan optimal di prosesnya, begitu. Nah, kemudian setelah diaduk gitu kan ya, nanti akan terjadi destabilisasi partikel koloid. Jadi destabilisasi itu adalah perubahan partikel koloid menjadi bentuk yang lebih besar, menjadi bentuk gumpalan, otomatis ketika gumpalan itu dia akan memiliki kecepatan pengendapan yang lebih besar, tujuannya adalah di sana ya. Nah, kemudian di flokulasi itu juga diaduk, ada pengadukan, tapi kecepatannya lebih pendek, 40 RPM. Jadi lebih laminar di sini. Kalau di koagulasi itu turbulen kan ya, arah arah alirannya, kalau ini laminar, karena biar dia mengendap. Jadi vlog-vlog itu biar dia nggak pecah, dia bisa mengendap begitu di proses flokulasi. Nanti sudah saya jelaskan tadi, sudah. Nah, jadi pada prinsipnya ada air kotor masuk gitu ya, ini belum ada penambahan koagulan gitu kan, ini negatif, ini partikel pengotornya. Kemudian ditambahkan koagulan, koagulannya warna abu-abu ini. Jadi yang warna biru ini adalah pengotornya, koagulannya ini warna abu-abu yang bermuatan positif. Karena koagulan itu bermuatan yang berbeda sehingga dia terjadi tarik-menarik, positif negatif, sehingga yang partikel yang tadinya stabil ya, diem gitu kan, menjadi tidak stabil. Tujuan itu adalah kita menjadi mereka tidak stabil, agar mereka itu bisa membentuk ukuran yang lebih besar lagi, yang bisa mengendap. Nah, ini kan jadi tidak stabil kan, karena apa? Ditambahkan ada nih koagulan yang muatannya berbeda, sehingga dia tidak tenang di sini. Akhirnya dia bersatu ya, karena negatif ketemu dengan positif, begitu. Nah, lama-kelamaan gitu ya, ketika terjadi proses penambahan koagulan yang tepat, jadi dia masing-masing koagulan akan bertemu dengan zat pengotornya, dengan koloidnya, sehingga dia bisa membentuk vlog. Tapi ketika penambahan koagulannya itu tidak tepat ya, tidak dengan menggunakan metode jar test ya, tidak dari laboratorium terlebih dahulu, biar kita mengetahui dosisnya, ya seperti ini. Jadinya dia bisa menjadi keruh kembali. Dan ini tidak bagus ketika koagulan itu tidak didosis dengan ukuran tertentu, dia tidak akan bagus ininya, prosesnya. Karena akan menjadi lebih keruh lagi kan, karena efek dari koagulan yang berlebih atau pH-nya itu dia akan menjadi berpengaruh ya, akan menjadi basa atau akan menjadi lebih asam karena efek dari penambahan koagulan. Begitu. Terus kemudian ini adalah reaksi pembentukan vlognya ya. Jadi ada larutan tawas di sini ya, kemudian dia nanti akan membentuk endapan ya, endapan menjadi 2LOH 3 kali. Nah, inilah yang bisa kita pisahkan gitu, karena ada hidroksida di sini. Dia bertemu dengan air, nah ini dia dapat dipisahkan. Ya, ingat ya di proses kimia, begitu. Nah, untuk proses klasifikasi gambarnya bisa seperti ini. Pembubuhan koagulan gitu kan, ini influen, ini bak koagulasi, ini ada pengadukan cepat ya. Tadi saya bilang ya, di koagulasi fluktuasi itu ada 2 jenis pengadukan, cepat dan pengadukan lambat ya. Yang cepat di sini, pengadukan lambat bedanya di rotation per menit. Kalau di sini alirannya itu adalah turbulen dengan RPM 100, 60 ya gitu, 60 100. Kalau ini adalah 40 ya, 40 RPM biasanya. Membutuhkan aliran yang laminar, karena dia sudah membentuk vlog, jadi jangan sampai vlognya itu pecah, begitu. Ini adalah effluentnya. Waktu tinggalnya berapa, Bu? Waktu tinggalnya dari 30 sampai 45 menit. Diharapkan dari sini terjadi proses mixing yang bagus, sehingga berikatan antara kutub positif sama kutub negatif tadi, yang dari, eee, zat pengotor atau koagulan dengan bahan zat pengotor atau koloidnya ya, dengan bahan koagulannya. Nah, jadi kemudian menjadi efluen yang sudah dapat, apa ini, sudah dapat dipisahkan dari vlognya. Ini proses gambarannya. Nah, tadi saya bilang dosis koagulan itu harus sesuai.
tidak boleh berlebih, tidak boleh kurang. Ketika kurang, pasti air itu masih akan mengandung koloid yang tinggi. Ketika berlebih, itu akan membuat dia keruh atau akan meningkatkan nilai TDS total disosolid dan juga kekeruhannya. Nah, tujuan di sini adalah dengan menggunakan percobaan jar tes. Tujuan percobaan jar tes di sini adalah untuk menentukan dosis koagulan yang optimum. Oke, jadi kita mainkan di laboratorium. Jadi, koagulan optimum itu adalah nilai di mana dengan penambahan koagulan itu air kotor akan semakin jernih hingga batas tertentu. Yang akhirnya air menjadi keruh itu kembali. Nah, jadi ketika tepat itu akan menjadi jernih, tapi ketika berlebih itu akan menjadi keruh kembali karena kelebihan koagulat. Contohnya di sini ada 500 mililiter air. Contoh air yang akan kita olah gitu ya. Ada 6 gelas beaker. Masing-masing kita berikan larutan tawas, kita menggunakan aluminium sulfat ya sebagai koagulan itu dengan dosis yang berbeda-beda gitu. Jadi misalkan dosis yang pertama ya, jadi dosisnya itu berbeda-beda. Nah, kita lihat gitu ya. Jadi kita aduk cepat 1 menit, kemudian kita aduk lambat 5 menit, kemudian kita biarkan 10 menit. Kita ukur bagaimanakah nilai kekeruhannya, berkurangnya itu berapa. Nah, dosisnya itu bisa kita ganti-ganti. Misalkan kita menggunakan dosisnya itu 10 miligram per liter yang buat bak pertama, yang bagian kedua itu adalah 20 atau 15 ya. Jadi kalau bisa rentang dosisnya ini jangan terlalu panjang gitu ya, biar lebih akurat hasilnya. Misalkan dari 10 miligram per liter, kemudian ada 15 miligram per liter, ada 20 miligram per liter, ada 25 miligram per liter gitu kan. Nah, ini kita memberikan variabelnya, yaitu dosis koagulan yang berbeda-beda di sini, gitu. Jadi diaduk cepat 1 menit, diaduk lambat 5 menit, yang juga didiamkan 10 menit. Nah Nah, jadi untuk koagulasi dengan pengaduk hidrol itu seperti ini ya, Dek, ya, tadi ya. Jadi ada air baku, ini adalah koagulannya, ini bak koagulasinya, ini bak flokulasinya, ini bak sedimentasi. Jadi biasanya di PDAM tuh atau di IPAM dia tuh memiliki bak koagulan. Jadi nanti dia ada pipanya untuk memberikan dosis koagulan pada bak koagulasi. Ini ada pengaduknya, kemudian juga ini pengaduknya secara hidrolik, sama ada mechanical yang di bak flockulasi. Baru nanti akan dipisahkan di bak sedimentasi, begitu. Nah, jadi inilah koagulasi flockulasi dengan pengadukan cepat ya, tadi saya bilang karena dia butuh kontak. Pengadukan lambat tuh karena dia sudah membentuk vlog, jadi jangan sampai vlognya tuh pecah. Begitu, ini sedimentasi dan setelah itu biasanya masuk ke filtrasi. Nah, juga nanti masuk ke desinfeksi. Begitu. Ini koagulasi dengan pengaduk hidrolik, ini dengan pengaduk yang mekanik. Biasanya hidrolik itu adalah dari apa? Dia memiliki baffle seperti ini. Jadi dia ini coba bisa dilihat ya, ini tuh perbedaan apa, perbedaan aliran ini alirannya dari bawah atas. Jadi dia tuh pakai perbedaan ketinggian ini, alirannya pakai, pakai perforated baffle seperti ini, pakai baffle. Jadi kalau ini tadi kan yang mekanik kan diaduk ya, kalau hidrolik itu dari ini, bawah atas, ini kan juga ada gerakan kan di sini. Jadi kalau seperti ini kita tidak membutuhkan listrik ya, karena kan dia memang didesainnya ada baffle-baffle-nya. Jadi dia terjadi kontak di sini. Tapi kalau mekanik itu kan kita harus aduknya dengan ini ya, dengan listrik begitu. Jadi tergantung kita mau pakainya yang hidrolik atau yang mekanik untuk pengaduknya. Nah ini ya, ini yang untuk, pembubuhan koagulan ya biasanya di sini, ini berarti menggunakan baffle, menggunakan pengadukan hidrolik. Dari naik, atas, bawah, tetap ada kontak kan di sini, begitu. Nah, ini contohnya yang denahnya koagulasi flockulasi. Ini denahnya seperti ini ya kalau kita gambar di AutoCAD 2 dimensi, kalau potongannya seperti ini, potongan AA sama potongan BB. Nah, ini adalah untuk perhitungannya ya, untuk perhitungan kebutuhan tawasnya tuh seperti ini. Jadi ada perhitungannya, Dek. Kalau tadi bak sedimentasi itu juga ada perhitungannya. Jadi volumenya berapa tuh ada, debitnya berapa, kemudian waktu tinggalnya berapa gitu. Kebutuhan tawas juga begitu. Kita memberikan tawas tuh berapa miligramnya gitu. Jadi nanti tahu kebutuhannya 1 hari, 1 running di IPAM itu membutuhkan tawas itu atau PAC itu berapa, gitu.
Nah, jadi ini tadi, sudah ini ya, saya jelaskan. Jadi koagulasi flokkulasi itu adalah dengan menambahkan bahan kimia untuk membantu pengendapan. Biasanya ini adalah partikel fluid yang tidak bisa mengendap butuh puluhan tahun, sehingga perlu distabilisasi, sehingga dia bisa membentuk flok yang lebih tinggi, gitu. Ini sudah saya jelaskan tadi ya, ini. Nah, bahan koagulannya itu macam-macam ya, tadi ya. Sudah saya jelaskan juga. Nah, pH-nya ini sekitar 5 sampai dengan 7. Jadi harus dilihat deh biasanya penambahan bahan koagulan itu disertai dengan penambahan, ini juga, penambahan baik itu kapur maupun asam. Tujuannya tuh kapur itu adalah untuk meningkatkan ya, biasanya kalau habis dikasih koagulan itu, dia tuh jadi asam. Jadi perlu ditambahkan kapur ya, gitu kan, atau basa untuk meningkatkan nilai pH-nya. Jadi harus di ini, harus di apa, dicek berapakah pH-nya. Jangan sampai lepas nih pH-nya, atau kalau nggak kapur biasanya kita menggunakan soda nih, soda di sini ya, soda abu di sini ya. Jadi ditambahkan untuk meningkatkan nilai pH-nya, biasanya habis dari proses koagulasi itu asam gitu, jadi perlu ditambahkan basa. Nah, harus dipilih juga kita menggunakan basa apa, karena ini contohnya ketika kapur dia justru akan menimbulkan masalah baru ketika terlalu besar, yaitu kesadahan. Karena kapur itu kan dari Ca sama Mg ya. Itu kan dikandung oleh kapur, menyebabkan kesadahan. Nah, ini tadi sudah percobaan gel test untuk menentukan dosis yang paling tepat sudah, ini dosisnya, perhitungannya, ini penjernihannya. Nah, untuk teorinya silahkan membuka di PDF ini ya, teman-teman. Jadi, ini adalah kalau kita ngomong masalah sedimentasi, sedimentasi, koagulasi, populasi itu adalah kita bicara masalah partikel, kestabilan partikel, ukuran partikel, begitu, partikel diskrit, partikel flokulen, gitu kan, ataupun koloid. Nah, jadi ada gaya van der Waals, ada gaya ilustratif ya. Ini di kimia dulu ada ya, gitu. Jadi stabilitas koloid itu terjadi karena gaya-gaya ini, begitu. Gerak Brown. Nah, proses koagulasi ini adalah tujuannya adalah untuk menjadi tidak stabil tadi kan, mendestabilisasi tadi agar ukurannya itu berubah menjadi lebih besar. Silahkan teman-teman baca di sini. Nah, faktor utama yang mempengaruhi proses koagulasi flokkulasi itu ada kekeruhan, temperatur, pH-nya harus dicek ini kondisinya deh, suhu koagulannya. Jadi tidak syukur untuk memberikan koagulan aja, jangan nanti tidak tepat nanti dosisnya, jadi berbahaya. Nah, bagaimana proses menghasilkan vlognya? Ya seperti ini. Jadi ada AlOH 3 kali ini adalah presipitat yang bisa mengendap, begitu. Ini jenis-jenis dari koagulannya ya, ada aluminium, perchloride, ini. Ini contoh dengan beberapa spesifikasinya. Nah, jadi ini adalah pengaruh pH terhadap pemberian Fe, itu bagaimana? Jadi ketika Fe-nya semakin besar, semakin banyak itu pH-nya semakin seperti apa, gitu. Semakin ini ya, -2, -10 log molar. Asam ya di sini, semakin tinggi dia pH-nya akan semakin asam, gitu. Jadi perlu ditambahkan tadi soda ya maupun kapur. Coba dilihat lagi yang untuk meningkatkan pH itu yang bagus apa, karena jangan sampai menimbulkan masalah baru seperti kesadaran tadi. Nah, untuk pengadukan itu juga tidak boleh sembarangan, dan ini juga harus dihitung berapa gradien kecepatannya. Jadi tadi saya bilang tadi kan untuk ada RPM tadi itu kan bisa kita setting ya. Nah, tapi juga ada namanya gradien kecepatan. Nah, jadi pengadukan cepat sama pengadukan lambat tuh kita harus hitung gradien kecepatannya itu berapa. Kalau pengadukan cepat tuh 300 sampai 1000. Kalau yang lambat tuh 20 sampai 100. Waktunya juga berbeda. Kalau waktu yang pengadukan cepat di koagulasi itu nggak lebih dari 1 menit di settingnya. Tapi kalau di flokulasi itu 15 sampai 60 menit lama. Kemudian pengadukannya itu juga ada 3 tadi yang saya bilang tadi ya, ada hidrolis, ada mekanis, ada pneumatis. Hidrolis tadi sudah jelas ya sama mekanis gitu kan. Nah, ini contohnya kalau menggunakan mekanis tuh ada motornya gitu yang digunakan, pengaduknya, ada impellernya di sini. Impellernya tuh di sini ya. Ini bentuknya macam-macam. Bedanya apa Bu? Hampir sama, tergantung
Coba nanti dilihat harganya ya, tapi kalau dari proses ini ya, kerjanya hampir sama. Atau proses hidrolis, itu juga karena adanya gerakan air tadi ya, terjunan ataupun karena adanya baffle. Nah, tadi saya sudah jelaskan tadi kan, ini juga dia menghasilkan pengadukan. Ada juga pneumatis. Pneumatis itu adalah ini memberikan gelembung udara diinjeksikan dari bawah sehingga dia menjadi turbulensi alirannya, gitu. Nah, jadi menggunakan udara dari bawah, pneumatis. Nah, itu sekian untuk koagulasi flokkulasi. Silahkan dibaca ya apabila dari tutorial yang sudah saya berikan tips pada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.